Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan ujian tengah semester. Artinya kita sudah ada di pertengahan jalan menuju tuntasnya mata kuliah grafika komputer ini. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-9, saya akan mengajarkan tentang bagaimana caranya menggambar tapi kita pakai bahasa pemrograman. Nah, jadi selama ini kan kita itu mendesain atau menggambar menggunakan tools ya. Misalnya kemarin kita pakai SketchUp atau Medibank atau Photoshop, itu kan sudah ada toolsnya, kita tinggal gunakan. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menerapkan tahapan-tahapan yang ada di bagian front end daripada aplikasi itu ke dalam bahasa pemrograman. Ya, jadi kalau kemarin itu kita sebagai front end atau sebagai orang yang hanya menggunakan aplikasi, nah untuk saat ini kita istilahnya di bagian back end atau di bagian belakang kita pelajari bagaimana sebenarnya programnya sehingga terbentuk misalnya sebuah gambar kotak atau lingkaran atau segitiga atau garis dan lain sebagainya. Itu sebenarnya butuh kode program yang insya Allah akan kita pelajari hari ini ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman C++. Ya, sebenarnya saya sudah lama tidak belajar C++. Saya belajar C++ itu tahun 2009-2010, sudah cukup lama. Setelah itu saya belajar pemrograman yang lainnya. Tapi setelah saya lihat angket mahasiswa beberapa waktu yang lalu, kebanyakan mahasiswa Prodi Ilkom ini sudah belajar C++, jadi saya putuskan untuk mata kuliah grafika komputer ini kita pakai bahasa C++. Nah, saya harapkan mahasiswa sekalian sudah menginstal tools yang akan kita gunakan untuk pertemuan kali ini, yaitu Dev C++. Nah, kalau belum punya bisa di-download di Google Drive yang pernah saya share. Nah, di situ ada aplikasi developer C++-nya versi 4.9.2. Nah, di situ di-download dan diinstal. Installnya seperti biasa, next, sehingga selesai. Kemudian setelah itu tampilannya seperti ini ya, kalau kita buka. Mungkin kalian sudah tidak asing ya, saya baru belajar kembali, jadi sudah banyak lupanya. Dulu saya pakai Borland C++. Nah, kemudian kalau mau buat pemrograman berbasis grafis ya, karena kita akan belajar banyak gambar di sini, kita harus download dulu package-nya ya, istilahnya untuk grafik. Nah, itu juga sudah saya sediakan di Google Drive ini yang pernah saya share linknya, yaitu bit.ly/grafcom-ilkom. Nah, kalian download ini ya, semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Setelah di-download, nah ini ada 5 dokumen. Nah, masing-masing ini dikopikan ke direktori dari Dev C++ ini di C, program files, kemudian Dev C++. Nah, kemudian untuk file grafik dan WinBGIMP ini kita copy dan paste ke folder minjw64. Nah, cari folder include dan paste ke dalamnya. Nah, kebetulan saya sudah paste ke dalam situ.
ada grafik dan WinBG seperti itu. Nah, kemudian untuk lib file yang berekstensi .a ini di copy juga dan di paste ke dalam folder minjw64, tapi bukan di folder include melainkan di folder lib. Nah, pas di paste, nah ini dia libgi.e seperti itu. Kemudian terakhir, nah ini dua file ini yang awalnya 6 dan file txt ini di copy, kemudian di paste ke dalam folder template ya, langsung di paste ke sini. Nah, ini hasilnya ada 2 ya, tadi sudah saya paste memang seperti itu ya. Jadi ada 3 lokasi tempat paste agar nanti grafisnya bisa berjalan ketika kita buat programnya. Kemudian untuk membuat programnya, pilih file, new, project. Ini kalian sudah biasa ya. Pilih console graphics application, oke. Nah, beri nama misalnya project 2 sudah ada ya. Nah, misalnya menggambar, save. Kemudian kita bikin file terbentuk namanya file main.c++. Nah, kita ketikkan seperti biasa ya, include.studio, include studio.h, include stdlib, kemudian include apa ya itu, kunio ya, kunio.h, dan terakhir include graphics ya, graphics.h ya. Jadi di sini nanti package yang akan yang berguna untuk menampilkan gambar-gambar secara visual seperti itu ya. Studio.h, kemudian main, kemudian nah, kemudian yang pertama-tama itu kita buat dulu, save dulu ya, kita beri nama misalnya ini sudah ada ya, rumah, gambar rumah ya misalnya. Kemudian kita buat namanya variabel radius ya. Radius ini kita mau buat window ya, inisialisasi sebuah jendela. Nah, ini maksudnya kita mau buat kanvasnya, misalnya ukurannya 1200 kali 700. Nah, ini nama windownya ya, misalnya windownya namanya gambar rumah. Kemudian 0, itu kemudian kita pakai fungsi set fill style. Nah, ini fungsi untuk memilih style dari warnanya, fillnya ya. Kita mau memberikan warna apa, kita tentukan warnanya di sini, kita definisikan, dan tipenya itu apa, apakah solid. Nah, kita pilih yang solid saja. Kemudian warnanya apa, misalnya warnanya biru muda, light blue, atau
bisa juga blue ya. Jadi ceritanya mau buat awan langitnya seperti itu. Kemudian ada fungsi namanya bar. Bar itu maksudnya rectangle ya, kotak ya, kotak. Jadi ceritanya saya mau gambar langit yang dibuat dari sebuah rectangle. Nah, langitnya itu ada kotak biru yang mau saya anggap itu sebagai langit. Kemudian kita definisikan. Nah, ini dia bilang in left, in top, in right, dan in bottom. Nah, left dan top maksudnya titik sumbu X-Y yang paling sudut kanan atas, sedangkan right dan bottom itu X-Y yang paling bawah, yang paling kanan bawah ya. Kalau left dan top itu kiri atas. Nah, misalnya kita mulai dari left dan top, X-nya 0, Y-nya 0. Nah, kemudian in right dan in bottom. Misalnya saya tadi tentukan sebelah kanannya itu adalah 1200 ya, maksudnya X-nya itu sampai di ujung sana. Nanti kita memenuhi seluruh window ya. Kemudian Y-nya itu saya cuma mau sampai tidak seluruhnya, jadi mulai saya tentukan misalnya setengahnya atau lebih ya, jadi setengah dari 700 ditambah 50 ya, jadi saya jadikan 400 seperti itu. Kemudian kita kasih titik koma. Nah, kemudian kita coba running. Kita compile dulu, kita jadikan F9. Oh iya, kemudian jangan lupa juga kita harus meng-copy paste beberapa parameter agar grafisnya ini bisa jalan. Dan kita pilih F10 atau running. Nah, ini tidak kelihatan karena mestinya di sini ya, saya lupa. Di menu project, pilih project option, kemudian pilih parameter. Nah, di bagian linker ini kalian kopikan ini ya, linker-linker agar bisa jalan ya. Oke. Nah, kemudian oh ya, saya lupa ya, mestinya ini di bagian bawah tambahin gauge ya, gauge, kemudian return 0. Oh ya, lupa juga ini ya, ceritanya kita mau bikin fungsi supaya grafisnya itu bisa kita close seperti itu ya. Nah, kita F9, kita compile ulang. Nah, setelah di compile kita pilih running ya, F10. Nah, ini maka kelihatan seperti ini ya, ukuran langitnya ya, tadi warna biru muda seperti itu. Nah, sekarang kita coba buat tanahnya. Dalam hal ini saya buat rumputnya ya, kita close. Nah, ini kita tinggal kopas saja ya. Nah, copy paste seperti itu, kita ganti misalnya ini jadi rumput. Nah, setelah itu titiknya bukan dari 0 lagi ya, X-nya masih tetap 0, tapi Y-nya tadi itu mulainya di 400 ya. Tadi kan berhentinya si Y itu di 400, maka kita mulai di sini 400. Kemudian ke kanannya sama ya, 1200, sedangkan ke bawahnya itu sampai di ujung ya, sampai di bawah sekali ya, di sini sampai mentok di paling kanan bawah seperti itu.
Nah, kemudian kita save, kita coba compile lagi. Nah, setelah di compile, kita coba running. Oh, ini warnanya masih blue ya. Kita ganti, jangan lupa ganti warnanya. Misalnya saya mau warna rumput ya, green. Nah, kalau mau lihat warna-warnanya itu bisa dilihat. Nah, di sini ada black, blue, green, cyan. Cyan itu kayak biru muda ya, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi, kita save, compile, dan running. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ada langit, ada window ukurannya 1200 x 700, kemudian ada bar atau kotak yang saya beri warna biru yang saya anggap itu sebagai langit, kemudian di bagian bawahnya ada kotak berwarna hijau yang saya beri nama, saya anggap itu sebagai rumput ya atau tanah, seperti itu. Nah, misalnya saya mau menggambar sebuah rumah. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya dalam grafika komputer itu segala sesuatunya berbasis geometri. Jadi basic-basicnya itu ya kita tahu geometri ya, kayak bagaimana membuat garis, membentuk sudut, membuat bangun-bangun datar ya, itu kita harus paham konsepnya. Misalnya saya mau bikin mataharinya dulu ya, ada matahari di atas, kemudian di langitnya ya ada matahari, ada awan, seperti itu. Nah, kita buat dulu mataharinya. Matahari itu ceritanya kan bentuknya bulat ya, jadi dalam C++ fungsi yang dipanggil adalah circle. Circle x-nya berapa. Nah, ini jadi kalau kita panggil void circle otomatis muncul x-nya berapa, y-nya berapa, dan radiusnya berapa ya. Jadi di mana sumbu x dan y-nya, kemudian jari-jarinya berapa, kita definisikan memang ya. Misalnya terserah saya taruhnya di window itu di sumbu x-nya di 70 dan y-nya di 100 ya, 70,100. Radiusnya misalnya saya tentukan tidak terlalu besar ya, mataharinya 60, seperti itu. Kemudian ini lagi ya, pakai fungsi set fill style ini. Nah, misalnya warnanya itu adalah apa ya, tidak ada warna orange deh, kita pilih yellow. Kayak tidak warna orange ya, tidak ada yellow ya, jadi kita pilih warna yellow atau warna kuning. Kemudian kita nah, ini namanya fungsinya flood fill. Flood fill ini untuk mewarnai